Selamat malam para pemirsa Sukesika Rama TV ya. Kembali lagi kita ketemu dalam sesi meditasi online ya. Sebelum kita mulai meditasi online tuh Bante mau ada sedikit memberi satu pengertian ya. Kenapa kita perlu meditasi? Jadi Bante pernah ditanya oleh seorang umat, kenapa Bante suka meditasi? Jadi pertanyaan ini bisa muncul karena ketika paham sifatnya, meditasi bukan masalah suka atau tidak suka. Jadi kita harus paham apa inti dari ajaran Sang Buddha. Apa tujuan dari meditasi itu? Meditasi itu tujuannya, atau terutama meditasi vipassana ya. Meditasi vipassana yang diajarkan oleh Sang Buddha adalah meditasi yang mengikis kekotoran batin. Nah, coba kita teliti. Ajaran Buddha itu, dia adalah di luar dari duniawi. Jadi kita tidak bisa samakan dengan pengertian duniawi. Contoh ya, meditasi itu adalah satu keterampilan. Satu keterampilan apa? Satu keterampilan untuk kita latih. Untuk kita melatih bagaimana kita melenyapkan, mengikis dan melenyapkan kekotoran batin kita. Jadi tidak sama dengan keterampilan-keterampilan yang ada di duniawi. Contoh, misalnya ada orang yang dia bilang, saya tidak hobi masak, saya nggak suka masak, jadi saya nggak mau belajar memasak. Atau saya tidak suka olahraga, saya tidak mau belajar olahraga. Jadi meditasi tidak seperti itu. Dia bukan masalah kamu suka atau tidak suka, atau masalah kamu hobi atau tidak. Tapi ini adalah sesuatu yang memang harus dilakukan. Nah, jadi Buddha mengajarkan kita ya, untuk bebas dari alam penderitaan, dari samsara, dari ke-31 alam ini. Nah, jadi kalau kita tidak melatih, tentunya kita akan terjerumus ke alam-alam yang penuh penderitaan. Nah, jadi apakah masih ditanyakan suka atau tidak suka, atau hobi atau tidak hobi? Ya, ini bukan masalah suka atau tidak suka kan, tapi adalah sesuatu yang harus dilakukan. Nah, inilah makanya masih banyak umat Buddha ya yang tidak mau melakukan meditasi karena pengertian dasar ini saja mereka belum ada gitu loh. Nah, jadi inilah yang harus. Jadi meditasi itu bukan mencari apa-apa, bukan mau mencapai apa-apa, tapi tujuannya adalah mengikis kekotoran batin. Nah, Buddha suruh kita mau keluar dari, kita selalu di dalam lingkup dari samsara atau 31 alam ini. Kita lahir berulang-ulang. Ya, kadang di alam bawah, kadang dia jadi manusia, kadang di alam dewa. Nah, Buddha itu tidak mengajarkan kita tuh mengejar alam-alam yang tinggi. Tapi Buddha mengajarkan kita jangan terjerumus ke alam bawah dan keluar dari semua kondisi alam ini. Kondisi alam ini adalah kondisi batin. Contohlah, misalnya kamu punya kondisi batin yang tidak baik. Gelisah, takut, marah, benci, celaka, iri hati. Tentunya kita tidak ingin di dalam kondisi batin ini. Nah, kondisi batin ini adalah kondisi alam-alam kelahiran. Alam-alam yang tidak menyenangkan atau alam menderita. Masihkah ada pertanyaan, kita suka nggak kamu dengan kondisi-kondisi itu? Tentunya kita tidak suka kan, tentunya kita mau keluar dari kondisi-kondisi itu. Tentunya kita tidak mau terlahir di kondisi-kondisi alam yang penuh penderitaan nih. Nah, makanya ini Buddha mengajarkan kita meditasi untuk mengatasi atau terbebas dari kondisi-kondisi batin yang penuh penderitaan ini. Nah, inilah maksud dari ajaran Buddha. Jadi bukan pertanyaan lagi kita suka atau tidak suka, hobi atau tidak hobi. Tapi ini sesuatu yang diajarkan oleh Buddha
dan sesuatu yang memang harus kita lakukan gitu. Nah, jadi ya, contoh ya, seorang sotapana. Kenapa Buddha nggak bilang seorang sotapana? Seorang sotapana nanti dia pasti mencapai alam surga, pasti mencapai alam Brahma. Tidak kan? Tapi satu hal yang Buddha pastikan, seorang sotapana adalah seorang yang sudah terbebas dari 4 alam apaya. Nah, jadi inti dari ajaran Buddha ya, kamu harus keluar dari alam ini. Ya, kalau belum mencapai nibbana, minimal kamu harus keluar dari alam penderitaan dulu. Alam penderitaan itu tercipta dari apa? Dari kekotoran batin kita, dari loba, dosa, moha kita. Nah, kalau kita tidak melatih diri kita, kita nanti tidak punya keterampilan. Ketika kita menjelang kematian, kita akan diseret begitu saja oleh kama-kama vipaka yang berupa loba, dosa, moha ini ke alam-alam yang tidak baik. Nah, kalau kita yang terlatih, kita kematian, kita bisa punya keterampilan untuk mengatasi atau tidak terseret oleh loba, dosa, moha ini. Nah, nanti tanya, kalau kamu tidak terseret loba, dosa, moha ini menjelang kematian, tidak terseret ke alam-alam bawah, minimal lahir jadi manusia atau alam dewa. Jadi nggak usah kamu kejar alam yang tinggi, tapi kamu berusaha berjuang, jangan terseret oleh loba, dosa, moha ini. Nah, inilah inti dari ajaran Buddha, yaitu kamu terbebas dulu dari alam-alam penderitaan. Jadi tingkat tingkat pertama yang harus kita kejar itu adalah kesadaran seorang sotapana, yaitu dia sudah terbebas dari 4 alam apa ya. Oke, nah, kalau kita tidak mau melatih, kalau kita sudah terseret ke alam bawah, omong kosong lagi kita mau meningkatkan kesadaran, nggak mungkin. Karena kalau sudah lahir di alam bawah, kita akan sangat kesulitan untuk kembali lahir jadi manusia. Nah, jadi saat yang tepat adalah sekarang, saat yang tepat bagi kita untuk melatih. Sekarang kita ada ketemu ajaran Buddha, dan kita sekarang seorang manusia, dan sekarang kita ada kondisi untuk melatih. Jadi jangan sia-siakanlah kondisi yang baik ini untuk kita berlatih. Oke? Ya, mari kita mulai ya sesi meditasi berdiri ini. Ragil? Ya, boleh.